Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Jalfian Hakim dari kelas Teknik Elektro konsentrasi Teknik Tenaga Listrik dalam mata kuliah Mesin Listrik. Kali ini saya akan membahas mengenai MyMath dari hasil yang saya buat, yaitu mengenai transformer. Jadi di sini untuk MyMath tersendiri terbagi menjadi 4 golongan untuk transformer. Itu yang pertama ada berdasarkan level tegangan, ada pengaturan lilitan, ada bahan inti, dan berdasarkan penggunaan. Nah, selanjutnya membahas mengenai transformer berdasarkan jenis transformer berdasarkan pengaturan lilitan. Jadi untuk auto transformer itu tersendiri definisinya bahwa jenis transformer yang memiliki gulungan tunggal yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik dalam sebuah auto trafo. Terdapat setidaknya 2 titik kontak yang terhubung ke gulungan tunggal tersebut. Nah, di sini juga ada konstruksinya, terdapat 2 konstruksi, yaitu primary construction dan secondary construction. Yang pertama di primary ini ada inti, membahas mengenai inti, lilitan, dan titik tap. Nah, untuk di secondary-nya ini membahas mengenai tangki, sistem pelindung dan kontrol, terminal, dan konduktor. Nah, berdasarkan prinsip kerjanya tersendiri, jika kita melihat di sini jika kita lihat dari prinsip kerja autotrafo ini bahwa didasarkan juga pada penggunaan sekumpulan lilitan yang saling berhubung secara fisik dan berbagi sebagai lilitan secara bersamaan. Nah, dalam autotrafo ini terdapat 3 terminal utama. Yang pertama ada terminal input, terminal output, dan terminal share atau common. Nah, ini contohnya seperti terminal input. Jadi terminal input itu 2 terminal berfungsi sebagai titik masukan dan keluaran tegangan pada autotrafo. Jadi terminal terhubung langsung ke sumber tegangan atau trafo sebelumnya, sedangkan terminal output terhubung langsung ke beban yang memerlukan tegangan yang ditransformasikan. Nah, selanjutnya ada terminal share atau common. Jadi terminal share ini adalah titik di mana lilitan input dan lilitan output saling berhubungan secara fisik. Selanjutnya ada bagian bersama lilitan. Terdapat pada bagian ini lilitan digunakan bersama oleh input dan output. Nah, bagian ini juga terhubung secara langsung antara terminal input dan terminal output. Selanjutnya bagi prinsip kerja step selanjutnya itu melakukan perubahan tegangan. Setelah melakukan perubahan tegangan, dia melakukan perbandingan tegangan. Habis itu aplikasi apa aja sih yang ada di autotrafo? Jadi aplikasi yang di autotrafo itu bisa digunakan sebagai pengatur lilitan, stabilizer tegangan, dan sistem penggerak motor listrik. Nah, jadi untuk di sini juga ada bagian mengenai kelebihan dan kekurangan, dan untuk IMF equationnya. Nah, selanjutnya di sini ada losses dan power flow atau rugi-rugi daya dan aliran daya. Dari untuk aliran daya yang ada pada autotrafo ini, untuk aliran dayanya terjadi dari sisi input ke sisi output melalui bagian bersama lilitan. Nah, perbandingan lilitan antara sisi input dan output menentukan tegangan output relatif terhadap tegangan inputnya. Selanjutnya di sini juga ada efisiensinya. Efisiensi pada autotrafo berujuk pada kemampuan trafo untuk mentransferkan daya secara efisien dari sisi input ke sisi output. Nah, efisiensi ini dihitung sebagai perbandingan antara daya output yang dihasilkan oleh transformator dengan daya input yang diberikan ke transformator. Nah, efisiensi pada autotransformator dapat dijelaskan sebagai berikut. Seperti ini adalah efisiensinya. Vs tegangan sekunder dikali arus sekunder dibagi tegangan primer dikali arus primer dikali 100%. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dari autotrafo. Yang pertama adalah rasio transformasi variabel, efisiensi yang tinggi, ukuran lebih kecil, dan lebih sedikit komponen. Nah, itu adalah jenis trafo berdasarkan pengaturan lilitan. Selanjutnya adalah kita bergerak ke trafo berdasarkan beban inti atau core-nya. Di sini bahan inti dibagi menjadi 2 ya, yaitu trafo berinti udara dan trafo berinti besi.
Untuk trafo berinti udara ini definisinya adalah trafo udara sebagai medium penyalur flux magnet. Nah, transformator ini juga menggunakan inti ferromagnetik sebagai transformator berinti besi yang umumnya digunakan. Sebagai gantinya, trafo inti udara ini memiliki kumparan primer dan sekunder yang ditempatkan juga di sekitar inti yang terdiri dari kawat konduktor atau lilitan tembaga yang melingkari ruang hampa. Nah, di sini juga ada konstruksi dari trafo berinti besi, yaitu ada primary construction dan secondary. Untuk primary terdapat sebuah inti udara, kumparan primer, kumparan sekunder. Dan sekunderinya dia terdapat tangki dan pendingin, sistem pelindung dan kontrol, terminal dan konduktor. Untuk prinsip kerja secara singkatnya, arus listrik mengalir melalui kumparan primer trafo. Selanjutnya melakukan induksi elektromagnetik. Setelah melakukan induksi, perbandingan lilitan antara kumparan primer dan kumparan sekunder menentukan perbandingan dari tegangan trafo. Setelah menentukan perbandingan lilitan dan tegangan, lalu dilakukan proses transfer daya. Nah, untuk aplikasinya di sini adalah sistem komunikasi radio dan peralatan pengukuran dan pengujian. Untuk kelebihannya di sini terdapat 3, yaitu tidak ada rugi daya, tidak ada saturasi, dan tidak ada kehilangan energi. Kekurangannya bisa dilihat di layar, dan untuk EMF equationnya adalah EMF sama dengan N dikali delta flux dibagi delta T. Nah, untuk losses dan power flow-nya, di lossesnya kita ada copper losses, core losses, dan di electric losses. Nah, untuk power flow-nya ini adalah ada pembahasan mengenai load losses atau aliran daya beban. Nah, untuk load losses-nya ini tersendiri, daya dalam hal aliran daya, transformator inti udara mentransfer daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Nah, aliran yang tergantung pada perbandingan lilitan antara kumparan primer dan sekunder serta impedansi kumparan dan beban yang terhubung dengan trafo. Trafo berinti udara dapat mengubah tegangan dari dan arus AC sesuai dengan perbandingan lilitan kumparan dan hukum trafo. Di sini juga ada efisiensinya, rumus efisiensi sama seperti sebelumnya. Dan ini ada beberapa karakteristik dari trafo berinti udara. Yang pertama adalah ukuran dan bobot, frekuensi tinggi, perbandingan tegangan, dan toleransi gangguan. Selanjutnya ada trafo berinti besi. Jadi untuk definisi trafo berinti besi ini adalah sebuah perangkat elektromagnetik yang digunakan untuk mentransformasikan tegangan dan arus listrik pada frekuensi AC. Nah, trafo ini juga menggunakan inti besi sebagai media yang memungkinkan aliran flux magnetik yang kuat dan meningkatkan efisiensi dan kinerja dari trafo. Nah, untuk konstruksinya di dalam primary construction ada inti besi, kumparan primer dan sekunder. Sedangkan untuk secondary construction-nya dia ada kisi-kisi lilitan, jalan besi atau kawat penjepit, dan terminal konduktor. Nah, untuk prinsip kerjanya tersendiri, trafo berinti besi didasarkan pada induksi elektromagnetik. Arus listrik yang mengalir melalui kumparan primer menghasilkan flux magnetik yang melingkupi inti besi. Nah, flux ini kemudian menginduksi tegangan pada kumparan sekunder sesuai dengan perbandingan lilitan kumparan. Jadi prinsip ini berdasarkan hukum induksi Faraday dan hukum transformator. Jadi transformator berinti besi ini bekerja pada prinsip ini untuk mentransformasikan tegangan dan arus sesuai dengan kebutuhan dan aplikasi. Nah, untuk aplikasi dari penggunaan transformator berinti besi ini ada di sistem transmisi dan distribusi listrik, ada power supply dan inverter untuk pengubah dari tegangan DC ke AC atau sebaliknya. Nah, ini juga dijelaskan bahwa ada kelebihan dan kekurangan dari penggunaan trafo inti besi. Selanjutnya ada EMF equation untuk tegangan sekunder dan tegangan primer, dan di sini juga ada losses dan power flow. Untuk lossesnya terdapat rugi daya inti atau kerugian copper. Nah, kerugian ini terjadi akibat resistensi kumparan primer dan sekunder serta resistensi penghantar yang terhubung dengan trafo. Nah, selanjutnya untuk kerugian tembaga juga sama, dan selanjutnya juga ada rugi daya magnetisasi. Dan untuk power flow-nya pada power flow transformator ini ditentukan oleh perbandingan lilitan kumparan, impedansi kumparan, dan hukum transformator. Nah, di sini ada juga karakteristik yang ada pada trafo berinti besi. Yang pertama ada efisiensi, rasio transformasi lebih fleksibel, daya yang tinggi, dan stabilitas tegangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis trafo berdasarkan level tegangan. Jadi berdasarkan level tegangan ini dibagi menjadi 2, yaitu trafo step up dan trafo step down. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada trafo step up adalah jenis trafo yang dirancang untuk meningkatkan tegangan listrik dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi trafo ini memiliki jumlah lilitan pada kumparan primer memiliki jumlah lilitan pada kumparan sekunder yang lebih banyak daripada
jumlah lilitan yang ada di kumparan primer sehingga meningkatkan tegangan keluaran. Nah, untuk construction-nya di sini ada inti besi, kumparan primer dan kumparan sekunder. Untuk prinsip kerjanya, untuk trafo step up didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik Faraday. Nah, ketika arus AC mengalir melalui kumparan primer, medan magnet yang berasal dari arus tersebut mempengaruhi kumparan sekunder dan langsung menginduksikan tegangan pada kumparan tersebut. Jadi jumlah lilitan yang lebih banyak pada kumparan sekunder dibandingkan dengan kumparan primer yang memungkinkan peningkatan tegangan keluaran. Nah, selanjutnya untuk aplikasi pada step up trafo juga dapat digunakan pada sistem transmisi tenaga listrik, pada pembangkitan listrik, dan untuk industrial untuk meningkatkan tegangan yang disuplai dari PLN yaitu sebesar 220 volt ditingkatkan untuk kebutuhan industrial. Selanjutnya di sini ada kekurangan dan kelebihan. Terdapat 3 kelebihan yaitu peningkatan tegangan, efisiensi, dan reduksi kerugian daya. Untuk kekurangannya di sini ukuran dan berat, biaya, dan kompleksitas perancangan. Untuk EMF equation-nya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya untuk losses dan power flow-nya, terhadap losses kita memiliki 2 losses atau rugi-rugi daya pada trafo step up. Yang pertama ada kerugian inti dan yang kedua adalah kerugian tembaga. Nah, untuk power flow-nya, power flow dari trafo step up ini yaitu aliran daya pada trafo step up itu tergantung pada perbedaan tegangan antara kumparan primer dan kumparan sekunder serta impedansi kumparan dan beban yang terhubung. Nah, untuk efisiensinya masih menggunakan rumus yang sama, dan di sini juga terdapat beberapa karakteristik dari trafo step up, yaitu peningkatan tegangan, untuk selanjutnya ada penurunan arus, perbandingan lilitan, dan rasio transformasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis yang kedua dari level tegangan, yaitu trafo step down. Jadi seperti yang kita ketahui atau definisi dari trafo step down ini adalah trafo yang memiliki perbandingan lilitan yang dirancang untuk menurunkan tegangan input atau tegangan primer menjadi tegangan output, tegangan sekunder yang lebih rendah. Trafo ini juga digunakan untuk mengurangi tegangan pada sumber listrik agar sesuai dengan kebutuhan peralatan atau beban yang memerlukan tegangan lebih rendah. Nah, untuk konstruksinya di sini juga ada inti besi, kumparan primer, kumparan sekunder, tangki dan pendingin, sistem pelindung dan kontrol, serta terminal dan konduktor. Nah, selanjutnya untuk prinsip kerja secara sederhana dari trafo step up ini yaitu didasarkan juga pada hukum induksi elektromagnetik Faraday. Jadi ketika arus listrik mengalir melalui kumparan primer, ya si trafo ini menciptakan flux magnetik yang melingkupi inti trafo. Jadi flux magnetik ini kemudian menginduksi tegangan pada kumparan sekunder. Nah, berdasarkan persamaan EMF atau electromotive force dengan perbandingan lilitan yang tepat antara kumparan primer dan kumparan sekunder, jadi tegangan output atau tegangan sekunder ini dapat lebih rendah dihasilkan. Nah, untuk aplikasinya bisa kita ketahui bahwa di dalam sistem distribusi tenaga listrik kita membutuhkan trafo step down untuk menurunkan tegangan. Selanjutnya juga pembangkitan listrik kita juga membutuhkan trafo step down untuk mengatur stabilitas tegangan. Dan di industrial juga ada beberapa alat yang harus menggunakan trafo step up atau trafo step down untuk mengurangi nilai tegangan yang disalurkan dari sumber tegangan. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya di sini, untuk kelebihannya penurunan tegangan, peningkatan arus, efisiensi, dan energi. Selanjutnya untuk kekurangannya di sini ada ketergantungan pada frekuensi, terdapat banyak rugi-rugi daya, dan sistem keandalannya. Nah, untuk EMF equation-nya bisa dilihat pada layar, dan untuk losses dan power flow-nya, untuk losses terdapat 2 yaitu kerugian inti dan tembaga. Nah, untuk power flow-nya aliran daya pada trafo step down mengalir dari kumparan primer ke kumparan sekunder dengan tegangan menurun sesuai dengan perbandingan lilitan yang digunakan. Nah, untuk efisiensinya sama seperti sebelumnya, dan untuk beberapa karakteristik yang ada pada trafo step down yaitu untuk arus dan tegangan, daya keluaran, efisiensi, dan rasio transformasi. Nah, selanjutnya untuk jenis trafo berdasarkan penggunaannya. Di sini ada 4 jenis, ada 5 jenis. 5 jenis trafo yang diklasifikasikan berdasarkan penggunaannya. Nah, di sini yang pertama ada trafo daya. Jadi pengertian trafo daya ini adalah trafo yang digunakan untuk mengubah tegangan dan arus AC pada tingkat daya yang lebih tinggi. Jadi trafo daya ini digunakan dalam sebuah sistem tenaga listrik untuk mentransmisikan, mendistribusikan, dan mengatur daya listrik antara sumber daya, contohnya pembangkit listrik, dan beban, misalnya konsumen, industri, atau rumah tangga. Nah, untuk konstruksinya ini terdapat beberapa konstruksi. Yang pertama ada inti trafo, kumparan primer, kumparan sekunder, tangki dan pendingin, sistem pelindung dan kontrol, dan serta dilengkapi dengan aksesorisnya seperti relay, sistem monitoring, dan yang lain-lainnya.
Nah, untuk prinsip kerjanya tersendiri bahwa trafo daya didasarkan juga pada sebuah hukum, yaitu hukum induksi elektromagnetik. Jadi ketika arus AC mengalir melalui kumparan primer, nah ia akan menghasilkan flux magnetik yang mengalir melalui inti trafo. Flux magnetik ini kemudian menginduksikan tegangan pada kumparan sekunder sesuai dengan perbandingan lilitan trafo yang digunakan. Jadi prinsip ini memungkinkan si transformasi tegangan dan arus pada tingkat daya yang lebih tinggi dengan tentu saja efisiensi juga yang lebih tinggi. Nah, untuk aplikasinya di sini juga ada pembangkitan listrik, sistem distribusi tenaga untuk industri dan pabrik. Nah, untuk kelebihannya di sini ada 3, yaitu efisiensi yang lebih tinggi, stabilitas tegangan, dan peningkatan kualitas daya. Namun terdapat kekurangannya seperti ukuran dan berat yang sangat besar, biaya yang lebih mahal, dan rugi-rugi daya yang perlu dipertimbangkan, sehingga dapat membuat para engineer melakukan maintenance yang lebih produktif. Nah, selanjutnya untuk EMF equation-nya di sini dapat dilihat. Nah, selanjutnya untuk losses dan power flow. Untuk lossesnya di sini juga ada kerugian inti dan kerugian tembaga. Selanjutnya untuk power flow-nya adalah aliran daya pada trafo ini juga tergantung pada perbandingan lilitan trafo dan impedansi kumparan dan beban yang terhubung. Jadi untuk karakteristiknya terdapat 3, yaitu diantaranya terdapat 3. Yang pertama ada rasio transformasi, kapasitas daya, dan efisiensi. Nah, selanjutnya untuk cara penggunaannya berdasarkan jenis penggunaannya, kita ada trafo distribusi. Jadi untuk trafo distribusi ini adalah definisi adalah trafo yang digunakan untuk mengubah tekanan listrik dari tegangan tinggi, misalnya dari 11 kV atau 33 kV menjadi tegangan rendah, misalnya 400 volt saja, yang sesuai untuk distribusi listrik yang kita alirkan ke rumah-rumah. Jadi gedung-gedung industri dan sektor komersial itu adalah contohnya. Trafo distribusi berfungsi untuk mendistribusikan daya listrik secara efisien dan aman ke berbagai beban di area yang lebih kecil. Nah, untuk konstruksinya di sini ada inti besi, kumparan primer, sekunder, pendingin, sistem pelindung dan kontrol, dan aksesorisnya juga. Nah, untuk prinsip kerjanya, jadi trafo distribusi ini juga sama, yaitu didasarkan pada prinsip induksi elektromagnetik. Jadi arus listrik pada kumparan primer menghasilkan flux magnetik yang berubah di inti trafo. Perubahan flux magnetik ini yang kemudian menginduksikan tegangan pada kumparan sekunder sesuai dengan perbandingan lilitan. Tegangan yang dihasilkan pada kumparan sekunder kemudian digunakan untuk mendistribusikan daya listrik ke beban yang terhubung. Nah, untuk aplikasinya di trafo distribusi ini kita gunakan di sistem distribusi tenaga listrik atau pusat distribusi di area perumahan atau industri kecil dan menengah. Nah, untuk kelebihannya di sini ada 3, yaitu tegangan yang stabil, penyediaan tegangan, dan distribusi daya yang lebih efisien. Kekurangannya yaitu gangguan dan keandalannya, rugi-rugi daya, biaya, dan ukurannya tentu saja. Untuk EMF equation-nya seperti berikut, dan losses dan power flow-nya. Losses-nya terdapat 2, yaitu kerugian inti dan kerugian tembaga. Selanjutnya untuk aliran dayanya bergantung pada perbedaan tegangan antara kumparan primer dan sekunder serta impedansi beban yang terhubung ke trafo. Daya yang mengalir dari kumparan primer ke kumparan sekunder ini sesuai dengan perbandingan lilitan trafo. Nah, untuk efisiensinya juga sama, dan di sini trafo distribusi memiliki beberapa karakteristik seperti tegangan dan kapasitas daya, kehandalan, dan efisiensi. Selanjutnya kita bergerak ke jenisnya nomor 3, yaitu trafo potensial atau PT, potential trafo. Jadi untuk definisinya, trafo potensial juga dikenal sebagai trafo tegangan atau trafo voltase. Jadi trafo tegangan ini adalah sebuah trafo yang dirancang khusus untuk menghasilkan tegangan rendah yang proporsional terhadap tegangan tinggi yang diterapkan pada sisi primernya. Atau trafo potensial ini bisa disebutkan juga dengan trafo pengukuran. Pengukuran apa? Pengukuran tegangan tentu saja. Jadi trafo potensial digunakan untuk mengukur, melindungi, dan memberikan pengukuran voltase yang akurat pada sistem tenaga listrik. Nah, untuk konstruksinya terdiri dari inti besi dengan 2 lilitan kumparan, yaitu kumparan primer dan sekunder. Kumparan primer terhubung ke sumber tegangan tinggi yang akan diukur tentu saja, dan sedangkan kumparan sekunder ini terhubung ke dalam sebuah instrumen pengukuran atau perangkat perlindungan. Trafo potensial sering juga menggunakan inti besi dan isolasi yang memisahkan kedua lilitan untuk menjaga keamanan dan isolasi tegangan. Sedangkan untuk prinsip kerjanya yaitu mirip dengan trafo konvensional, yaitu ketika tegangan tinggi diterapkan pada kumparan primer,
Medan magnetik yang berhubung dengan flux magnetik terbentuk di sekitaran inti besi. Selanjutnya, flux magnetik ini kemudian menginduksikan tegangan yang lebih rendah pada kumparan sekunder sesuai dengan perbandingan lilitan. Jadi tegangan yang dihasilkan pada kumparan sekunder dapat digunakan untuk pengukuran voltase atau sebagai input ke perangkat perlindungan. Jadi untuk aplikasinya juga kita lihat yang tentu saja untuk sebagai sistem proteksi. Pertama, bisa melakukan pengukuran tegangan, yang kedua proteksi pada perangkat, dan yang ketiga adalah pengujian peralatan. Nah, untuk kelebihan kekurangannya bisa kita lihat di sini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, contohnya seperti presisi pengukuran yang lebih akurat, tingkat keamanan yang lebih tinggi, dan efisiensi energi. Selanjutnya untuk kekurangannya, biaya yang cukup mahal, pembatasan daya yang digunakan, dan ukuran dan berat yang digunakan. Nah, untuk EMF equation-nya bisa dilihat untuk losses dan power flow, rugi daya atau aliran dayanya. Aliran daya pada trafo potensial mengikuti hukum dasar trafo, di mana daya pada sisi primer sama dengan daya pada sisi sekunder. Nah, untuk rugi dayanya itu ada copper losses dan kerugian inti atau core losses. Jadi kerugian copper terjadi karena adanya resistansi pada kumparan primer dan sekunder. Sedangkan kerugian inti terjadi karena kerugian histeresis pada kerugian arus eddy dalam inti trafo. Nah, untuk karakteristiknya terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki oleh trafo potensial, yaitu rasio tegangan, akurasi tegangan, dan tingkat presisi. Nah, selanjutnya adalah trafo arus. Trafo arus ini juga sama seperti trafo tegangan yang secara umum gambarannya digunakan sebagai pengukuran dan sistem proteksi. Untuk definisinya, trafo arus adalah sebuah perangkat listrik yang digunakan untuk mengukur arus listrik yang tinggi dengan mengubahnya menjadi arus yang lebih rendah sesuai dengan perbandingan lilitan pada kumparan primer dan sekunder. Jadi trafo ini digunakan dalam sistem tenaga listrik tentu saja untuk memberikan perlindungan, pengukuran, pengendalian arus listrik yang lebih besar. Nah, untuk konstruksinya di sini ada inti besi, kumparan primer, sekunder, ada cleaning, kapsul insulasi, terminal, dan konduktor. Nah, untuk prinsip kerja trafo arus ini berdasarkan juga pada hukum induksi elektromagnetik. Jadi ketika arus listrik melewati kumparan primer, medan magnetik akan terbentuk di dalam sekitaran inti. Jadi medan magnetik ini kemudian menginduksi arus yang lebih rendah pada kumparan sekunder sesuai dengan perbandingan lilitan yang digunakan. Nah, jadi trafo arus membuktikan arus yang tinggi di saluran primer dapat diubah menjadi arus yang aman dan dapat diukur pada kumparan sekunder. Nah, untuk sistem atau penerapannya, aplikasinya, tentu saja trafo arus ini atau current transformer digunakan sebagai pengukuran arus, proteksi dan pengamanan, dan aliran daya. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihan ada pengukuran yang aman, presisi pengukuran, dan proteksi untuk perangkat. Nah, untuk kekurangannya ada ukuran dan berat, rugi daya, dan respon frekuensi. Nah, untuk EMF equation-nya bisa dilihat di layar. Untuk lossesnya terdapat core losses dan copper losses. Untuk power flow-nya dia tergantung pada perbandingan lilitan antara kumparan primer dan sekunder, serta impedansi kumparan dan beban yang terhubung dengan trafo. Nah, untuk efisiensinya masih sama, dan di sini ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh current transformer, yaitu pertama ada rasio tegangan transformasi, rentang arus, dan tingkat presisi. Dan selanjutnya di sini ada trafo perlindung atau protection trafo. Jadi untuk trafo proteksi ini definisinya adalah sebuah trafo yang dirancang dengan sistem perlindungan yang bertugas untuk melakukan monitor dan mengamankan operasi trafo. Jadi sistem perlindungan ini digunakan untuk mendeteksi dan merespon kondisi abnormal seperti arus lebih, tegangan atau rendah, hubung singkat, dan gangguan lain yang dapat merusak trafo. Jadi tujuan utama dari trafo proteksi ini adalah untuk menjaga keselamatan trafo dan memastikan operasi yang stabil pada sistem yang digunakan. Jadi untuk konstruksinya juga ada inti besi, kumparan primer, kumparan sekunder, dan untuk konstruksinya masih sama seperti sebelumnya. Nah, untuk prinsip kerja dari trafo itu tersendiri atau trafo proteksi ini melibatkan pemantauan dan deteksi kondisi abnormal pada sebuah trafo. Sensor-sensor yang terpasang pada trafo proteksi ini mendeteksi arus, tegangan, suhu, dan parameter lain. Data yang diperoleh dari sensor tersebut dikirim ke relay proteksi. Relay proteksi akan memproses data dan membuat keputusan untuk mengaktifkan pemutus sirkuit jika kondisinya abnormal. Dan pemutus sirkuit akan memutuskan aliran listrik ke trafo untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Nah, untuk aplikasinya di sini ada beberapa. Yang pertama ada proteksi untuk over current atau arus berlebih, proteksi diferensial, dan proteksi arus tanah.
Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk EMF equation-nya bisa dilihat, dan losses dan power flow-nya ada dua, kerugian inti dan kerugian tembaga. Dan untuk power flow-nya dia mengacu pada aliran daya listrik dari sumber daya ke beban melalui transformator. Nah, selanjutnya di sini ada, oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, dan kesimpulannya bahwa trafo memiliki berbagai macam jenisnya, dan untuk secara umum trafo terbagi menjadi 4 bagian, yaitu dipisahkan menjadi 4, yaitu berdasarkan level tegangan, cara penggunaan, bahan yang digunakan, serta untuk satu lagi adalah trafo berdasarkan pengaturan lilitannya. Nah, di dalam pengaturan lilitannya terdapat auto trafo. Untuk level tegangan terdapat dua jenis trafo, yaitu step up dan step down. Untuk berdasarkan bahan intinya ada dua, yaitu inti udara dan inti besi. Dan untuk berdasarkan cara penggunaannya itu ada trafo daya, trafo distribusi, trafo potensial, trafo arus, dan trafo proteksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.